Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Idai. Channel Mang Idai adalah channel yang berkenaan tentang mengaji dan ilmu Islam lainnya. Semoga bermanfaat. Yuk ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih seputar ilmu tajwid yang berkenaan tentang hukum lam ta'rif. Teman-teman sekalian, nama lain dari hukum lam ta'rif ini ialah hukum alif lam. Mari kita bahas pengertian hukum alif lam. Hukum alif lam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alif lam qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Mari kita bahas satu persatu pembagian hukum alif lam. Bagian yang pertama yaitu alif lam qamariyah. Teman-teman sekalian, hukum alif lam qamariyah terjadi apabila lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Adapun huruf alif lam qamariyah ini jumlahnya ada 14, yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Silahkan teman-teman sekalian dihafalkan huruf-huruf qamariyah. Jadi, apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang 14, maka hukum tersebut ialah alif lam qamariyah. Cara membacanya harus jelas dan terang. Teman-teman sekalian, mari kita kasih contoh dan cara membacanya hukum alif lam qamariyah. Di sini kita kasih contoh dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Maka dalam surah Al-Fatihah ayat kedua ini ada dua hukum alif lam qamariyah. Mari kita sama-sama belajar cara membacanya dan mengetahui hukum-hukum alif lam qamariyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hukum yang pertama pada lafaz Alhamdulillah. Maka cara membacanya alif lam ini harus jelas. Karena hukum tersebut ialah alif lam qamariyah. Alasannya karena ada alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, yaitu ha. Hukum alif lam qamariyah yang kedua pada lafaz Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Maka di sana ada alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah yang 14 yaitu ain. Maka hukum tersebut ialah alif lam qamariyah. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, cara membaca alif lam qamariyah ini tidak boleh memantul. Kita kasih contoh cara membaca alif lam qamariyah ketika dibacanya memantul. Contohnya seperti ini. Alhamdu. Maka kalau diperhatikan, kedengarannya seperti ada suara le. Alhamdu. Nah, maka teman-teman sekalian, cara membaca hukum alif lam qamariyah seperti itu salah. Karena alif lam qamariyah ini tidak boleh dibaca memantul. Tetapi harus dibaca jelas dan terang. Mari kita kasih contoh lain, teman-teman sekalian, masih dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Sama di sana hukumnya alif lam qamariyah. Alasannya karena ada alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah yaitu mim. Jadi teman-teman sekalian, hukum alif lam bagian yang pertama yaitu alif lam qamariyah.
Cara membaca hukum alif lam qamariyah ini harus jelas dan terang. Adapun huruf alif lam qamariyah ini jumlahnya ada 14, yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai bagian hukum alif lam yang kedua, yaitu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan sebutan idgham syamsiyah. Hukum alif lam syamsiyah terjadi apabila alif lam bertemu salah satu huruf syamsiyah. Syamsiyah diambil dari kata syamsun, yang artinya matahari. Karenanya alif lam syamsiyah harus dibaca dengan samar, laksana memandang matahari. Teman-teman sekalian, disebut juga idgham syamsiyah karena suara alif lam diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah yang ada di hadapannya. Akibatnya, suara alif lam pun menjadi hilang karena ditukar dengan huruf syamsiyah. Adapun huruf alif lam syamsiyah ini, teman-teman sekalian, jumlahnya sama, ada 14, yaitu to, sa, sod, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, ro, zai, shin, lam. Maka huruf-huruf tersebut terkumpul dalam lafaz tibthumasil, rahman tafuz, dif zani'am, da'su azani jurusyari falil kiram. Silakan teman-teman sekalian dihafalkan huruf-huruf tersebut. Jadi, apabila ada alif lam bertemu salah satu huruf syamsiyah yang 14, maka hukum tersebut ialah alif lam syamsiyah. Cara membacanya harus diidghamkan atau disamarkan kepada huruf asy-syamsiyah, seakan-akan alif lamnya tidak ada. Teman-teman sekalian, mari kita kasih contoh hukum alif lam syamsiyah masih dalam surah Al-Fatihah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, di sana ada alif lam bertemu salah satu huruf asy-syamsiyah, yaitu ra. Maka hukum tersebut ialah alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu salah satu huruf asy-syamsiyah. Hukum alif lam yang kedua dalam lafaz nirrahim. Nah, di sana ada lafaz nirrahim. Karena ada alif lam bertemu salah satu huruf asy-syamsiyah, yaitu ra. Maka cara membacanya harus diidghamkan atau disamarkan. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya hukum alif lam ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Huruf alif lam qamariyah jumlahnya ada 14, yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf-huruf tersebut terkumpul dalam lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian teman-teman sekalian, alif lam syamsiyah, huruf alif lam syamsiyah jumlahnya ada 14, yaitu to, sa, sod, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, ro, zai, shin, lam. Maka hukum tersebut ialah alif lam syamsiyah.
Nah, itulah teman-teman sekalian penjelasan mengenai hukum alif lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.